Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan lumeber kepada panjenengan semua. Marilah selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-Nya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sahih. Hanya dengan cara inilah ketakwaan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap detiknya, yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Takwa adalah bekal seorang hamba ketika ia menghadap kepada Sang Pencipta, bekal yang kelak menjadi hujjah baginya di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahwa kehidupannya di alam dunia telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Takwa dengan sesungguh hati tanpa basa-basi, karena kesungguhan dalam bertakwa akan berimplikasi dalam sikap perilaku taat terhadap syariat dan menghindar dari maksiat kepada Allah. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Bulan Rajab adalah termasuk bulan istimewa dan sebuah bulan yang memuat banyak makna. Makna-makna itu muncul dari anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan keistimewaan bagi Rasul tercintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa perjalanan moral spiritual yang kemudian hari dikenal dalam sejarah umat manusia sebagai Isra dan Mi'raj. Seperti telah termasyhur diceritakan bahwa di antara kejadian istimewa yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebelum perjalanan Mi'raj adalah dimulai dengan pembedahan dan pencucian hati oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam, untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali, dan di sisinya hati mulia itu dengan isi hikmah dan juga iman yang kebal kepada Allah. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Sesungguhnya dalam kejadian ini terdapat hikmah
yang sangat dalam. Semakin tinggi kadar kepandaian spiritual seseorang manusia, akan mendalam ia memaknai sebuah hikmah. Dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW adalah simbol bagi umatnya bahwa hati adalah perkara yang paling penting untuk dirawat, mengalahkan berbagai anggota tubuh yang lain. Menyehatkan hati dan meriasnya jauh lebih penting daripada merias wajah, bahkan lebih penting daripada mengasah otak. Inilah yang sering kita lupakan. Hati tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan ini. Sejak lama kedudukannya telah digantikan oleh otak yang mengandalkan logika dan rasio-rasio. Padahal berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Oleh karena itu, tidak salah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. An Wabisah bin Mu'adzin radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala cita tas'alu 'anil bir qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat bihi ilaihi nafs wa matma'anna ilaihi al-qalb wal ithm ma haka bin nafs wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Dari Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku pun menjawab, ya wahai baginda. Kemudian beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan menimbangkan dada. Meskipun manusia telah berulang kali memberi fatwa atau petunjuk kepadamu, hati akan membawa kita kepada kebaikan universal, sedangkan otak hanya akan mengantarkan kita kepada kebaikan parsial, kebaikan yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan dan hawa nafsu. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Agar kita selalu terawat hati kita ini dan terjaga dengan baik, maka marilah kita selalu melatih diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan hati kita dari 4 penyakit, yakni riya, ujub, takabur, dan juga hasud, supaya kita kelak bisa selamat saat menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sebagaimana termaktub di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Yang pertama adalah penyakit riya. Menurut Imam Al-Ghazali, riya adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan cara melakukan ibadah atau amal yang lainnya. Dengan kata lain, riya selalu saja mengajak manusia untuk mencari modus dalam setiap kelakuan dan amalnya dengan tujuan pamer atau ingin dipuji, ingin dilihat orang, dan pencitraan dan sebagainya yang intinya bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ujub. Ujub yang sifat merasa diri serba berkecukupan dan berbangga hati atas nikmat yang ada dan lupa jika kelak akan sirna. Dia akan beranggapan bahwa amal dan kebaikan yang dilakukan adalah disebabkan karena dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujub merupakan induk dari sifat takabur.
Bedanya jika takabur berdampak pada pihak yang ditakaburi kalau ujub terbatas pada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah takabur atau sombong, yaitu merasa dirinya lebih sempurna dari yang lainnya dan cenderung merendahkan orang lain. Kesombongan adalah kemaksiatan yang pertama yang dilakukan oleh iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia terusir dari surganya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas shagirin. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Turunlah engkau wahai iblis dari surgaku, karena engkau menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Yang keempat adalah hasud atau dengki atau iri, adalah orang yang merasa berat ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ilmu, harta, dicintai orang banyak, atau bagian-bagian baik lainnya, hingga merasa senang terlepasnya nikmat tersebut dari orang itu, walaupun ia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sementara ulama lain berpendapat orang yang dengki adalah orang yang selalu ingkar karena tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita semua dengan sangat keras. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yaqulu hasanat kama taqulun narul hatab. Hati-hatilah kalian dari sifat hasud, dari sifat iri dan dengki, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar dengan sangat cepat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Baihaqi dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mengenai pendalaman keempat penyakit kronis ini, sudah bisakah kiranya kita meraba diri kita masing-masing? Yang jelas, biasanya keempat penyakit tersebut saling terkait antara satu dan lainnya, sehingga apabila mengidap salah satu dari penyakit tersebut, maka dapat pula mengidap yang lainnya. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Lantas bagaimana cara menghiasi hati kita agar terhindar dari penyakit hati tersebut? Imam Al-Ghazali berpesan dalam kitab Mizanul Amal bahwa hendaknya hati dihiasi dengan 4 induk kesalihan supaya kita menjadi bersih hati. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua adalah dengan kesederhanaan, yang ketiga adalah dengan keberanian, yang keempat adalah dengan sifat adil. Muslimin hamba Allah firman, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari bulan Rajab yang mulia ini. Di antara yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail membedah dada dan mensucikan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena di hati Rasulullah kotor dan terdapat penyakit-penyakit hati, bukan, karena beliau adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Namun semua itu adalah perlambang bagi kita selaku umatnya, bahwa membersihkan, merawat dan menghias hati adalah pekerjaan utama yang harus didahulukan dari lainnya. Bahkan beliau menjalankan ini semua sebelum mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat selalu melatih hati kita agar bersih dari penyakit-penyakit kronis tersebut di atas yang bisa mencelakakan kita saat menghadap Allah kelak, sehingga kita mendapatkan keselamatan kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa qul rabbi ighfir warhamni wa anta khairur rahimin. Allah